Multikultur dari Universitas Surabaya. Ya, jumpa lagi dengan saya Anissa Fitri Rahmawati dari Direktorat Pengembangan Kemahasiswaan. Ya, senang sekali ya kali ini saya bisa kembali berkesempatan untuk menjadi host dalam podcast Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Ya, kali ini pada serial podcast Pusham yang merupakan rangkaian kegiatan Safari HAM 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Ya, kali ini topik yang akan kita bahas yaitu hak asasi manusia dalam perspektif hukum darurat negara. Tentunya di sini saya bersama dengan narasumber yang luar biasa. Ya, beliau ini merupakan Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan juga beliau merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan juga tergabung dengan tim dosen yang berada di Laboratorium Hukum Tata Negara. Ya, kali ini kita kedatangan Ibu Sonya ya. Selamat datang Ibu Dr. Sonya Claudia Siwu, Sarjana Hukum Magister Hukum LLM ya Bu. Halo Mbak Anissa, Ya, halo senang juga sekali Bu. kita bisa ketemu lagi ya Ya, di sesi podcast Pusham kali ini. ya, Dan terima kasih Mbak Anissa sudah berkenan gabung juga ya, dan ya. kita ini sekarang ya Ya, biasanya ketemu. kita Jadi ngobrol di luar ya Bu ya. iya Kali ini kita betul, bisa ada ngobrol di beberapa kegiatan podcast Pusham ya ya. sebelumnya, tapi sudah Betul. cukup lama ya, jadi kita termasuk kangen-kangenan ya di Iya, sini ya. betul Iya, betul. iya semoga podcast Pusham ini bisa membawa manfaat untuk semua pemirsa yang menyimak nantinya ya semua isi dari podcast yang menjadi rangkaian dari kegiatan Safari HAM di tahun 2024. Dan temanya ini kan tentang hak asasi manusia untuk semua. Jadi Betul. ada beberapa tema yang mungkin agak beda sedikit, yang mungkin jarang gitu ya menjadi pembahasan begitu, yang itu yang saya amati. Dan salah satunya adalah tentang ini, hak asasi manusia itu dikaitkan dengan isu atau masalah yang masuk dalam pembahasan tentang hukum darurat negara. Oke. Boleh saya menyapa pemirsa ya? Ya, silahkan. Halo semua, salam jumpa dan salam kenal. Semoga tema atau topik tentang hak asasi manusia dari perspektif hukum darurat negara ini bisa memberikan sedikit pemahaman begitu ya, yang mungkin mengawali nantinya akan ada kajian-kajian mungkin ya dari teman-teman akademisi atau teman-teman peneliti atau mungkin ya masyarakat awam secara luas untuk bisa mengenal di awal tentang apa sih itu yang dinamakan dengan hukum darurat negara. Begitu Mbak Betul Anissa. Terima sekali. kasih ya. Terima kasih Bu Iya, Sonya. Ya, jadi narasumber kita kali ini memang concernnya ya pada hukum darurat negara atau hukum tata negara darurat. Betul sekali ya Bu betul, ya. betul. Sama saja Oke. itu Ya. istilahnya. Iya, Ya, baik ya untuk pemirsa di rumah ya. Jadi karena topik kita kali ini terkait dengan hak asasi manusia dalam perspektif hukum darurat negara. Nah, Bu Sonya ya, isu yang ada saat ini ya di mana situasi negara saat ini juga sering diwarnai berbagai peristiwa kebencanaan ya dengan tingkat intensitas yang cukup tinggi, iya, terutama betul. sejak awal pandemi hingga pandemi berakhir. Mm-mm. Ya, negara juga sering dihadapi dengan berbagai peristiwa bencana alam dan juga tantangan lainnya ya di berbagai bidang. Mungkin salah Mm-mm. satunya yang sangat berdampak ekonomi ya Bu ya, ekonomi pasca pandemi Iya, tentunya. betul. Kemudian juga isu-isu terkait dengan hukum ketatanegaraan. Iya, Nah, di mana situasi tersebut juga berpotensi menempatkan negara dalam situasi darurat. iya, Nah, bagaimana sih Bu Sonya melihat situasi saat ini dari kacamata hukum darurat negara? iya. Baik. Terima kasih Mbak Anissa. Saya melihat bahwa Mbak Anissa sudah cukup tajam juga ya, bisa melihat bahwa oh ini isu-isu yang kita hadapi sekarang di negara Indonesia ini di segala bidang ya, mulai dari ada kebencanaan, Iya, ada dinamika dalam ketatanegaraan kita gitu ya, terus kemudian situasi perekonomian yang iya betul. saat ini masih mencoba bangkit kembali begitu ya, setelah pandemi yang sebenarnya belum lama sih Betul. berakhir ya. Itu kalau nggak salah seingat saya ada sekitar 3 tahun ya Iya, kita dari berjuang untuk betul bisa keluar sekali. dari krisis pandemi COVID-19 itu.
berawal di tahun 2019 ya, Betul, dan ya, itu 2019. cukup lama, ada sekitar durasi 3 tahun gitu ya. Nah, benar seperti kata Mbak Anissa bahwa itu isu-isu ya atau beberapa beberapa dinamika setelah pandemi yang kita lihat ini itu memang ada potensi gitu ya. Ada potensi untuk itu bisa menjadi satu ancaman bagi negara begitu ya. Tapi hati-hati di sini ya untuk bisa mengatakan bahwa oh ada permasalahan di dalam negara kita itu, entah itu kebencanaan, entah itu isu-isu politik, entah itu mungkin isu-isu kesehatan, misalnya penyebaran virus-virus yang mungkin kita nggak tahu nanti ya setelah Ya, pandemi COVID-19 itu kan ada banyak macam virus-virus ya. betul. Nah, itu kita tidak bisa langsung serta-merta mengatakan bahwa oh negara itu dalam situasi darurat. Kita sering mungkin Mbak Anissa juga pemirsa juga sering mendengar ya bahwa sering ada istilah darurat Ya, macam-macam ya. Apa betul. darurat apa saja mungkin yang Mbak Anissa pernah ingat istilah-istilah misalnya darurat apa? Darurat tentang kekerasan Ya, seksual terus atau darurat apa lagi? darurat Heeh. mungkin seperti ya itu yang banyak sekali Darurat kalau perlindungan terhadap ya, anak, lalu kemudian darurat apa lagi? Ada banyak ya istilah-istilah darurat, darurat kepemimpinan, darurat apa. banyak. Nah, itu mungkin pengertian darurat secara umum. Tapi ketika kita menggunakan terminologi darurat itu dalam konteks negara, artinya negara dalam situasi darurat. Nah, itu ada kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa menyatakan bahwa situasi yang emergency itu adalah masuk uh, di dalam pengertian darurat negara. Artinya negara sedang berada dalam situasi darurat. Itu nggak bisa serta-merta kita katakan bahwa oh darurat kekerasan seksual berarti itu sudah dalam pengertian Dalam darurat negara ya, ya. belum tentu. Belum tentu itu ada kriterianya. Nanti kita lihat di dalam aturannya ya. Nah, mungkin secara bahasa awam saja dulu ya. Apa sih yang dimaksudkan dengan darurat negara? Darurat negara itu berarti negara berada dalam situasi bahaya atau masih berada dalam ancaman bahaya yang berpotensi untuk mengakibatkan lembaga-lembaga negara itu tidak berfungsi secara normal Ya. gitu ya, karena ada situasi bahaya, ada ancaman gitu. Nah, di titik itulah baru bisa kita katakan bahwa oh ini berarti sudah darurat negara atau negara dalam situasi darurat. Nah, itu ada kriterianya, ada aturan mainnya. Jadi kalau kita bilang kita dengar ini ya isu-isu bencana atau apa, nah itu ya bencana bisa jadi itu dalam konteks darurat negara, tapi harus ada kriteria. Jadi nggak sembarangan kita ngomong bahwa oh darurat kekerasan seksual berarti negara sudah dalam situasi bahaya gitu. Ya, Nah, belum itu tentu. tidak bisa. Nah, kenapa demikian? Nah, nanti mungkin dari pertanyaan-pertanyaan Mbak Anissa Ya, mungkin saya akan nanti kalau ini ya tentang ya, aturannya langsung nanti saya disambung. bisa Oke. bisa menjelaskan lebih lebih detail gitu. Oke, tadi sudah dijelaskan ya Bu ya Ya, bahwa darurat negara itu belum belum tentu berarti oh ya darurat maka sudah pasti betul. ini masalah yang besar itu Ya, belum tentu. Nah, ya. menurut Ibu apa saja sih Bu yang dapat menjadi ancaman bagi negara itu sendiri? Ya, kembali seperti yang tadi saya katakan bahwa ada banyak hal yang bisa menjadi pemicu atau menjadi penyebab negara itu berada dalam situasi darurat. Sekali lagi diingat darurat negara atau istilah darurat dalam konteks negara itu adalah di mana negara tidak bisa menjalankan eh, Oke. perannya seperti dalam situasi normal atau ada lembaga-lembaga negara yang sudah tidak berfungsi, tidak bisa berfungsi atau hukum sudah tidak bisa berfungsi itu benar-benar dalam situasi bahaya. Mungkin kita bisa membandingkan dengan negara-negara konflik ya. Oke, Ya, betul. negara-negara konflik misalnya seperti di mana di negara-negara apa yang ada kelompok-kelompok Taliban apa semacam Ya. itu uh, sudah nggak jelas gitu ya, malah lost generation ya, jadi hukumnya sudah nggak jelas gitu ya,
terus sistem ketatanegaraannya juga sudah kacau balau. Nah, itu yang baru bisa dikatakan eh, darurat gitu ya. Tapi ada tahapannya sebenarnya, ada tahapan baru berupa ancaman gitu ya. Tapi penyebabnya ini memang harus bisa dilihat berpotensi mengarah ke darurat negara. Jadi nggak gampang kalau darurat seksual, darurat kekerasan seksual misalnya, atau ya itu oke, itu bisa, tapi harus dilihat apakah bisa mengarah ke dalam Darurat. melemahkan negara, istilahnya negara itu bisa hancur gitu ya. Nah, itu adakah potensi ke situ. Kalau pandemi, kita coba lihat kembali lagi ke pandemi ya. COVID-19 itu kan bukan lagi satu dua negara ya, Ya, malah hampir seluruh negara di dunia. belahan dunia ini Betul. mengalami itu. Nah, itu kayaknya levelnya sudah lebih tinggi lagi. Ya. Artinya itu sudah pengakuan bahwa itu bisa melemahkan keberlangsungan hidup negara. Oke. Atau mungkin macam-macam, bisa paham radikalisme juga Ya, ya, ya. ya, yang mungkin bertentangan dengan ideologi negara dan bangsa kita Pancasila gitu, atau ada gerakan-gerakan yang mau mengubah eh, konsep negara Indonesia, atau mau yang berubah gitu ya dari Pancasila. Itu sudah bisa dikatakan bahwa itu, wah, ini ada indikasi nih ya, bahwa ini bisa menjadi satu ancaman yang kalau tidak ditangani secara cepat, maka justru bisa masuk ke dalam situasi bahaya itu. Artinya ketika kita mengatakan darurat, ingat, darurat itu memang kalau secara umum itu paling tidak dia harus ada 3 unsur ya. Di mana-mana kan, kalau di kedokteran ada emergensi, Ya, di mana nah itu paling enggak apa kira-kira menurut Mbak Anissa? Satu, darurat itu situasi yang tidak bisa diduga. Bencana itu kan kita nggak pernah bisa bisa menduga menduga, kapan bisa. datangnya gitu. Ya, Emang Tuhan kapan ya gitu ya, bencana itu betul. bisa. Nah, itu kita tidak bisa duga, dan kemudian eh, bentuknya seperti apa juga kita tidak bisa memprediksi, ya toh. Dan yang ketiga, situasi emergensi itu harus ditangani secara cepat. Jadi nggak ada yang bisa mengatakan bahwa, oh, darurat, misalnya kalau mahasiswa ya, Bu, saya dalam situasi darurat jadi saya tidak bisa mengerjakan tugas gitu lah. Padahal tugasnya itu sudah diinstruksikan seminggu atau Dari 2 minggu jauh-jauh hari, bukan yang sebelumnya mepet ya. gitu ya. Ya, jadi itu ciri-ciri dari situasi darurat. Nah, sama kalau itu ditetapkan atau diterapkan di dalam konteks negara gitu ya. Jadi harus memenuhi 3 unsur itu. Ini yang secara umum ya, Ya, secara umum saja kriteria darurat itu apa? Datangnya tiba-tiba, bentuknya seperti apa juga kita tidak pernah pernah tahu. memprediksi, dan itu harus ditangani cepat. Contoh yang paling gampang adalah kita bisa melihat kejadian pandemi COVID-19. Ya. Begitu. Ya, itu Oke, Mbak Anissa. ya betul. Soalnya memang pandemi COVID kemarin itu ya betul ya, seperti tadi Bu Sonia jelaskan, itu bukan masalah satu, dua, tiga negara, tapi Ya, memang betul. hampir seluruh dunia mulai mereka merasa ini bahwa ini ancamannya darurat ya, harus diselesaikan. Dan Ya, sampai karena sekarang kan masih ada ya betul masih sisa-sisanya itu ya. berjalan sampai Iya, sekarang. betul. Ya, ya, ya. Lalu Dampaknya. ya, menurut Ibu ya tentang karena tadi kan kita ngomongin tentang hak asasi manusia ya Bu ya. Nah, menurut Ibu bagaimana hak asasi manusia saat negara dalam situasi darurat ini bagaimana? Nah, eh, dalam situasi darurat ya, justru kalau kita bicara tentang hak asasi manusia ya, justru negara harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Harus lebih kuat gitu ya bentuk perlindungannya. Ya, Tapi eh, di dalam pelaksanaannya gitu ya, di mana negara itu harus fokus untuk menyelamatkan dirinya gitu ya, seperti pandemi ya, COVID-19 kemarin itu, negara kan berjuang keras untuk bagaimana Indonesia ini bisa selamat, selamat. artinya tidak ada lagi korban Ya, gitu ya. betul. Padahal ya kita tahu ya, korbannya itu berjatuhan cukup banyak ya, dan itu terjadi di semua negara. Nah, jadi justru kalau kita bicara tentang hak asasi manusia dari perspektif hukum
dari perspektif ya hukum darurat negara itu HAM-nya harus benar-benar dijamin gitu. Cuman karena situasi emergensi itu, kalau situasi emergensi itu kan selalu ada pengecualian, Ya, ada eksepsional gitu ya, dimana tindakan untuk mengatasinya itu tidak bisa seperti ketika negara dalam situasi normal gitu ya. Apa sih, bisa ditunjukkan dengan apa? Mungkin gitu ya, tindakan negara atau cara pemerintah mengupayakan penyelamatan negara itu eh, di luar dari pakemnya gitu ya. Satu-satu mungkin Mbak Anissa bisa ya. paham di sini ya. Mm-mm. Jadi di luar dari pakem yang normal gitu, karena dia harus cepat gitu ya. Iya. Seperti pandemi COVID-19, kalau pemerintah tidak turun tangan dengan cepat akan banyak korban yang Korban, berjatuhan. betul. Nah, untuk bisa cepat ini kadang pemerintah sudah tidak lagi menggunakan aturan main yang normal gitu ya. Nah, aturan mainnya agak-agak eh, istimewa dalam tanda petik ya, Khusus. agak-agak khusus sedikit gitu. Khusus ini bisa jadi ada hal-hal yang di skip oleh pemerintah gitu Ya. ya. Ada hal-hal yang di skip, ada hal-hal yang ditunda, ada yang di pending. Nah, salah satunya adalah hak-hak asasi manusia yang bisa dikurangi atau dibatasi. Nah, oke, ini kan podcast ya, kita dialog. Ya. Apa yang Mbak Anissa rasakan pada saat situasi pandemi kemarin? Adakah hal-hal yang agak beda sedikit Ya. dengan kalau kalau dalam negara dalam situasi normal gitu pada waktu pandemi itu? Ya, tentu ya, Heeh, apalagi waktu itu kebetulan saya juga heeh. penyintas ya, Bu, Iya, ya, waktu betul. itu. Oh ya, oke, Jadi bisa sempat sharing. kena sekeluarga kebetulan waktu itu. Jadi Iya, memang akses jadi terbatas untuk betul. kesehatan, Iya, lebih mengutamakan yang memang benar-benar membutuhkan. Dan ya iya, menurut kami kebetulan waktu itu oke, wajar heeh, karena heeh. kita harus melihat kondisi, kita Iya, harus oke, betul. tidak tidak harus mengikuti, kan Iya, ketentuannya seperti A, iya, seperti iya. B, enggak, tapi Malah mengikuti. ketentuannya berubah-ubah ya waktu itu. Betul. Jadi kita karantina itu macam-macam bentuknya, Ya, dan betul hukum sekali. itu seolah tidak ada kepastian Ya, gitu ya. Dan kita merasa ter apa ya namanya apa ya mungkin istilahnya kayak tertekan gitu ya ya, dengan aturan yang ada, pembatasan-pembatasan, betul. tidak bisa bebas Ya, berkumpul, tidak bisa bebas kemana-mana, ya, malah harus dibatasi. ada isolasi mandiri di Betul rumah sekali. ya. Dan itu benar-benar membuat kita, namanya kita manusia itu kan makhluk sosial ya. Ya, Jadi rasanya itu sesuatu yang tidak pernah terbayangkan ya, sebelumnya, kita harus tinggal di rumah gitu ya. betul Tinggal di rumah, nggak sekali. boleh keluar, toko semua tutup, semua kegiatan Betul. masyarakat di luar tutup. Nah, itu bentuk pembatasan. Pembatasan sebagian hak dari eh, masyarakat, dari warga negara, dalam rangka apa? Untuk menyelamatkan negara. Berarti kalau kita bicara hak asasi manusia dari perspektif hukum darurat negara, harus dilindungi, tapi memang untuk keselamatan negara, artinya kita harus membaca itu untuk keselamatan masyarakat, untuk warga negara. Contoh aja pandemi COVID-19 itu supaya kita bisa keluar Ya, dari situasi darurat, maka harus ada hak-hak asasi manusia yang, beberapa hak asasi manusia yang harus dibatasi betul. gitu ya. Itu apa namanya, misalnya kebebasan untuk berkumpul, terus mau Melakukan kemana-mana kegiatan gitu di ya. luar. Ya, dan yang penting ya, pembatasan itu tidak tidak dilakukan oleh pemerintah dengan bentuk kebijakan misalnya yang justru menyiksa, misalnya ada tindakan kekerasan gitu. Ya, Seingat saya, apakah ada tindakan kekerasan ya tidak ada waktu sih. pandemi itu untuk supaya masyarakat mau nurut isoman gitu ya, mandiri di rumah, atau mungkin ada tindakan-tindakan yang justru membahayakan. Itu hak asasi manusia yang natural right itu tidak boleh dikurangi sama sekali gitu.
Oke, memang Ya, banyak ya, itu ada aturan istilah tertentu ya. non-derogible dan derogible rights gitu. Ada hak asasi manusia yang bisa dikurangi, ada yang tidak bisa. Misalnya itu hak untuk hidup, hak untuk merasakan nyaman, hak untuk bisa survive yang natural gitu ya, Ya, memang itu apa namanya secara individu untuk keselamatan dari. Tapi kalau pembatasan sosialisasi, bersosialisasi di luar itu masih bisa dikurangi dengan alasan untuk kepentingan bersama, untuk ya, keselamatan negara, untuk keselamatan masyarakat banyak, untuk betul, kepentingan publik gitu ya. betul, Jadi betul. apa kepentingan individunya dengan terpaksa harus dikurangi. Iya. Begitu. Itu kalau dalam situasi darurat. Ya, Gitu, selama Mbak. itu memang tadi tidak mengurangi hak Mm-mm. natural tadi itu, ya Ya, sudah kita memang harus mengikuti karena kondisinya seperti itu. betul, betul. Kita saling bekerja sama untuk kebaikan kita juga Iya, gitu ya, Bu ya. iya, betul. Oke. Itu kalau kita lihat hak asasi manusia dari perspektif hukum darurat negara, harus kuat Iya, perlindungannya. Tapi memang ada hak-hak eh, yang dikurangi gitu ya, yang bisa dibatasi. dikurangi untuk apa keselamatan negara begitu. Oke, baik. Lalu kenapa sih Bu hukum darurat itu harus Nah, diatur? Hukum darurat negara harus ini diatur gitu. iya ini poinnya gitu ya. Emergency tapi tetap harus diatur, Ya, ya toh. Ya, tapi ada beberapa negara yang tidak tidak artinya aturannya tidak secara tertulis. Nah, kalau di Indonesia itu ya hukum darurat negara itu diatur di dalam konstitusi, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti kita tahu bahwa konstitusi itu adalah hukum yang tertinggi dari satu negara. Berarti perlu dicatat di sini bahwa eh, hukum darurat negara itu ya eh, ada dasarnya, ada landasan yang paling basic, yang fundamental untuk aturan mainnya. Jadi, ketika kita bicara hukum darurat negara, itu apa sih hukum darurat negara itu? Hukum darurat negara itu sebenarnya alat yang dimiliki oleh negara atau sarana yang dimiliki oleh negara untuk bisa mengatasi situasi darurat. Ya toh. Jadi kalau misalnya di dunia kedokteran kalau ada orang dalam situasi emergency, misalnya ya, mungkin mereka punya alat ya, ya, alat untuk apa pertolongan pertama ya gitu ya. betul. Nah, ini bisa dianalogikan seperti itu. Jadi hukum Oke, darurat negara itu adalah alat pertolongan pertama gitu ya. Ya, istilahnya seperti itulah supaya negara ini bisa terselamatkan dan segera keluar dari situasi darurat. Nah, ini diatur, hukum darurat ini, yang namanya alat ini, itu diatur mulai dari konstitusi, dari hukum yang tertinggi di satu negara. Kalau di kita itu Undang-Undang Dasar 1945. Itu ada di dalam pasal 12 dan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau di pasal 12 itu terminologi yang digunakan, jadi Indonesia tidak menggunakan istilah hukum istilahnya darurat, tapi terminologi yang kita gunakan itu ada di dalam konstitusi. Kita tidak pakai istilah darurat, kita pakai istilah keadaan bahaya. Itu ada oke, di dalam keadaan pasal bahaya. 12 dan di dalam pasal 22 itu kegentingan yang memaksa. Nah, Oke, kalau gitu pertanyaannya apa bedanya gitu ya? ya, Kenapa harus diatur ada di dalam dua dua pasal yang pasal. berbeda di dalam konstitusi gitu ya? Nah, ini sebenarnya para pendiri negara kita ini dulu ya, itu kalau ini kebetulan kan disertasi saya juga tentang Oke, hukum darurat negara. Nah, itu setelah saya teliti catatan-catatan ya naskah akademis penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Ini saya coba pakai bahasa yang awam aja ya, yang umum. Itu eh, kenapa darurat negara diatur di dalam dua pasal ini itu sudah sebuah pengaturan yang cukup bagus gitu ya. Artinya
aturan mainnya ini itu untuk mengantisipasi supaya tidak ada penyalahgunaan kewenangan dari penguasa darurat. Dalam hal ini, kalau situasi darurat terjadi, kita bisa lihat dulu di masa pandemi siapa yang berperan, yang mengambil alih presiden. Ya. Ya, presiden itu presiden satu itu penguasa darurat. Jadi dia punya kewenangan istimewa. Ini eksepsional. Ya. Jadi kalau dalam situasi normal presiden itu harus bahasa umumnya koordinasi ya Ya. sama DPR gitu kan, sama MPR, sama lembaga negara dalam mengatur negara ini. Nah, di dalam situasi darurat itu presiden satu-satunya penguasa darurat. Bayangkan, bisa membayangkan Langsung ya? ya. Ya memang teorinya harus seperti itu gitu. Jadi kalau dalam situasi darurat harus satu saja penguasa yang kalau ada banyak ini kan malah nggak cepet selesai nanti ya, karena iya kan? ada banyak Iya, ada suara. banyak pemikiran, ada banyak suara gitu. Jadi teorinya memang seperti itu, presiden yang punya kewenangan. Nah, berarti kan kewenangannya cukup besar. Betul. Nah, kewenangannya cukup besar. Jadi karena kita ini negara hukum, Indonesia ini kan negara hukum gitu ya. Jadi sekalipun itu situasi emergensi, itu harus ada aturan mainnya. Gitu. Di pasal 12, kalau ini menyangkut dengan situasi bahaya, nah itu tadi saya bilang jangan buru-buru ngomong, presiden nggak bisa sembarangan ngomong, oh ini Iya. situasi darurat negara, jadi saya bisa membuat kebijakan apa saja gitu ya. Lepas dari DPR misalnya, itu kan partnernya ya, Iya. DPR untuk membuat undang-undang gitu ya. Saya bisa buat, oh nanti dulu apakah ada kriteria-kriteria yang dipenuhi gitu ya dalam situasi faktualnya itu, sehingga bisa dikatakan bahwa itu adalah situasi darurat negara gitu. Nah, di dalam pasal 12 itu dikatakan di situ bahwa harus ada undang-undangnya yang memuat syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya. Syarat itu artinya kriterianya apa dulu? Ya. Gitu. Nah, kalau sudah ada kriterianya, ternyata nggak ya dilepas gitu aja, tapi ada akibat-akibat yang harus diatur. Jadi bukan kalau sudah presiden mungkin gampangnya bisa mengatakan ini sudah saya tetapkan, saya nyatakan bahwa negara Indonesia dalam keadaan bahaya. Jadi konsekuensinya terserah saya dong gitu. Nah, ternyata enggak. Di dalam pasal 12 ini menuntut ada ada panduan gitu ya, panduan bagaimana mengatasi situasi darurat itu. Itu yang dinamakan dengan akibat. Mungkin apa itu terminologi aja ya, hanya istilah terminologi. Karena apa? Karena undang-undang yang dimaksud dalam pasal 12 ini kalau situasi bahaya itu undang-undang produk Orde Lama. Ya. Jadi Undang-Undang Keadaan Bahaya tahun nomor 23 tahun 1959. Lama sekali Ya, ternyata. itu produk Orde Lama dan sampai sekarang itu belum bisa juga diganti undang-undangnya. Gitu. Kenapa? Karena ternyata nggak gampang gitu ya. Masyarakat itu ketakutan juga gitu. Jangan-jangan apa namanya tindakan represif militer itu kuat gitu ya. Nah, itu undang-undang lama loh. Dan ini untuk situasi sekarang sudah pasti tidak sesuai gitu ya. Iya, Walaupun jelas. undang-undang itu masih berlaku, masih bisa diinterpretasikan, disesuaikan dengan situasi sekarang, tapi konsepnya tuh sudah konsep lama di mana kuat nuansa militernya gitu. Nah, itu mungkin yang juga ditakutkan dulu kan waktu pandemi kan juga ada beberapa pihak yang menolak ya Iya. Pak Jokowi, Presiden Jokowi untuk menggunakan undang-undang keadaan bahaya. Karena apa ditakutkan kuat nuansa represifnya justru akan terjadi banyak pelanggaran HAM, ada banyak pembatasan. Padahal sebenarnya pembatasan itu ya satu keniscayaan kalau dalam situasi darurat selama itu tidak melanggar hak-hak asasi manusia yang sifatnya yang tidak bisa dikurangi itu. Ya, akhirnya ada terobosan ya dari Pak Jokowi tidak menggunakan
undang-undang keadaan bahaya, tapi menggunakan apa undang-undang kesehatan nomor berapa itu saya lupa ya. Jadi negara seolah setengah dalam situasi normal, tapi setengahnya lagi ya nggak normal karena ada perpu tentang ekonomi ya itu. Iya, Nah, betul. tapi itu kembali itu kewenangan istimewa presiden Presiden. selaku penguasa gitu. Tapi ya nggak bisa main-main, nggak bisa sembarangan gitu. Ada Ya. aturan mainnya gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan pasal 22? Nah, pasal 22 itu tidak menggunakan terminologi keadaan bahaya, tapi menggunakan terminologi hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kalau ada situasi genting yang memaksa itu kan Ya. sama ya pengertiannya ya Ya. dengan darurat ya. Kegentingan yang memaksa itu kalau presiden melihat ada kegentingan yang memaksa, maka presiden bisa langsung membuat peraturan setingkat undang-undang. Tapi bukan undang-undang, namanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Oke. Perpu, sering dengar ya perpu Iya, itu sering. kontroversi gitu ya. Betul, betul. Ya, ya jelas perpu pasti kontroversi karena yang membuat itu presiden sepihak dengan alasan kegentingan yang memaksa. Nah, ini kan dengan ketentuan hukum darurat yang memang dibuat terbuka atau fleksibel eh, karena emergensinya itu Ya, kan sebenarnya berpotensi untuk betul. kalau misalnya penguasa daruratnya ternyata tidak bisa berbuat adil atau mungkin mengambil keuntungan dari situ kan banyak kita bisa belajar mungkin nanti kapan-kapan Mbak Anissa mungkin kalau atau pemirsa bisa buka-buka lagi sejarah tentang apa peristiwa Nazi di Jerman. Oh, iya, iya, Nah, iya, oleh iya. Hitler ya. Iya. Nah, Jerman itu sebelum ada Nazi itu adalah negara demokrasi yang makmur. Ya, kemudian mereka terpuruk karena ekonomi, lalu kemudian diambil alih oleh militer dan akhirnya jatuhlah di tangan Hitler gitu ya. Dengan alasan darurat itu kemudian muncullah itu Holocaust gitu ya, pembantaian etnis atau pembantaian kelompok Yahudi. Nah, itu juga contoh gitu ya. Nah, jangan sampai ya kalau di Indonesia. Nah, jadi eh, jadi perlu aturan seperti itu. Jadi bagaimana hukum darurat negara diatur di Indonesia? Kalau pertanyaannya seperti itu, kita lihat itu dari konstitusi ada panduannya. Itu. Di sini kata kuncinya adalah bagaimana eh, penguasa darurat itu melihat fakta yang ada, kondisi yang ada itu kemudian bisa menerjemahkan secara tepat apa itu keadaan bahaya, apa itu kegentingan yang memaksa. Karena maknanya itu abstrak kan, Iya, macam-macam betul. toh, benar nggak? Mirip tapi tidak Iya, serupa. apa sih genting yang memaksa? Macam-macam, Iya. macam-macam bisa masuk. Kita katakan bahwa ini kegentingan yang memaksa, nggak bisa main-main karena ini masyarakat Iya. banyak gitu ya. Dan MK juga sudah pernah membuat putusan nomor 138 tahun 2009 yang bukan mencoba ya, yang memberikan makna terhadap apa sih kegentingan yang memaksa itu. Jadi diberikan batasan. Jadi biar presiden nggak sembarangan bikin perpu gitu ya, misalnya. Nah, eh, batasannya itu ada 3 gitu ya. Jadi kegentingan yang memaksa ini diartikan dalam pengertian hukum ya. Yang pertama, adanya kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan dengan hukum, Iya. tapi kemudian hukumnya nggak ada. Nah, ada kekosongan hukum dan kemudian itu harus segera diatasi dengan perpu. Nah, itu harus memenuhi 3 persyaratan itu gitu ya. Oke. Jadi nggak bisa presiden bikin perpu. Itu kemarin ada perpu yang kontroversi juga ya. Pernah tahu ya perpu kontroversi ya, yang yang kemudian mempertanyakan gitu ya, mempertanyakan ini penilaian presiden benar nggak sih bahwa ini negara kita dalam situasi bahaya atau tidak gitu. Nggak Tapi bisa. kembali lagi ke itikat baik dari penguasa darurat. Tapi negara atau pendiri negara itu sudah membekali ini dengan jadi
karena kita negara hukum, sekalipun itu alasannya emergensi, tetap harus mengikuti panduan, dan itu ada Betul. tertulis di dalam konstitusi gitu. Nggak bisa sembarang lah Ya, pokoknya. karena kalau nggak diatur, itu tadi saya katakan sangat-sangat membuka peluang Banyak. yang lebar Iya. untuk menjadi peluang untuk terjadinya pelanggaran HAM justru. Iya, Beda dengan pembatasan ya. Iya. Ini pelanggaran HAM gitu ya. Ada kekerasan, Betul. mungkin ada mungkin menjadi timbul korban jiwa dan seterusnya gitu. Oke, baik. Tadi kan Bu Sonya juga sempat jelaskan bahwa ada beberapa aturan hak-hak yang memang harus dibatasi, ada Ya. juga yang tidak boleh, memang harus seperti itu, meskipun dalam keadaan kondisi darurat. Nah, hak-hak asasi manusia yang mana aja sih Bu yang dapat dibatasi saat negara sedang berada dalam situasi Ya, darurat? tadi saya sudah katakan ya, kita ambil contoh aja di pandemi misalnya, kebebasan untuk berkumpul, kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ruang lingkup sosial gitu ya. Itu mungkin yang bisa dibatasi, atau kegiatan perekonomian. Dulu kan ada beberapa kegiatan usaha yang udah nggak bisa jalan, mati, Betul. akhirnya dampaknya sampai Sangat, sekarang iya, ya sangat gitu. berdampak. Nah, itu nggak apa-apa dengan alasan emergensi itu, selama memenuhi itu kriteria tadi ya, dan itu Iya. dipertanggungjawabkan oleh penguasa darurat gitu. Yang tidak boleh itu kalau cara-caranya adalah dengan melakukan kekerasan, penyiksaan, penindasan gitu ya, atau mungkin ada penertiban pada saat pandemi kemarin pakai dipukul. Kalau kita negara lain mungkin kita lihat ya, ada Oh ya, video-video viral pakai yang gas di air mata negara gas lain segala ya macem. seperti itu, terus kemudian dipukulin gitu ya, Ya, keluar rumah dipukulin. Kalau di kita kayaknya enggak nggak ya, ada, kita untungnya enggak tetap ada seperti baik-baik itu ya. saja. Ya pokoknya intinya begitu. Darurat Oke. boleh ada pembatasan, tapi jangan sampai pembatasan itu justru melanggar hak Betul. asasi manusia yang sifatnya itu tadi natural ya, hak Iya. yang sudah melekat di dalam diri setiap individu manusia, yang sebenarnya hak itu kan pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu Ya, ya. Nah, negara justru harus melindungi itu. Kalau ditanya, kalau emergensi, jadi boleh dong. Oh, justru emergensi itu pastikan you have to make sure bahwa hak asasi manusia dari warga negara itu tetap. terlindungi gitu. Oke, nah Ya. selain pandemi COVID kemarin, Bu, situasi darurat negara apa saja yang pernah terjadi di Oh Indonesia? ya, Mungkin dari bisa. sejarah ya. Ya, Kalau dari sejarah itu banyak Mbak gitu. Tapi tiap rezim pemerintahan itu punya corak-corak ya cerita darurat yang sendiri. berbeda gitu ya, corak darurat yang berbeda. Rezim pemerintahan Indonesia ini sejak negara Indonesia merdeka itu kan dimulai dari rezim Orde Lama, rezim Orde Baru, dan reformasi, itu kan. Reformasi ini sekarang nih, Ya, atau pasca reformasi mungkin sekarang ya, menuju sustainable atau Indonesia emas gitu ya. Nah, 2045 mungkin ya. Nah, kalau situasi darurat di rezim Orde Lama itu kan daruratnya seperti perang gitu ya, kan, betul. serangan dari luar gitu ya. Nah, ketika masuk ke Orde Baru justru potensi ancaman itu muncul dari dalam gitu ya. Pemberontakan, konflik sosial, ketidakpuasan masyarakat, kesenjangan ekonomi itu jadi potensi. Nah, di era reformasi, perkembangan teknologi yang pesat itu jangan salah, itu juga bisa berpotensi untuk menjadi ancaman yang membahayakan eksistensi negara, ya kan? Dunia digital yang canggih misalnya itu bisa justru membuka jalan yang mudah misalnya untuk paham-paham Ya, radikalisme ya, misalnya. Nah, kemudian nanti ada pemberontakan atau apa, nah itu macam-macam gitu ke depan itu ya, ke depan itu macam-macam bisa ini ya. oke. Jadi Memang kalau mau bicara apa saja yang pernah terjadi di Indonesia, ya banyak ya, sudah cukup banyak. Dan tiap rezim itu ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang sendiri-sendiri. perpunya itu banyak.
Kalau kita kumpulin itu, waduh bisa ratusan jumlahnya gitu ya. Mau rezim apa reformasi sekarang aja, Pak SBY, siapa yang nggak pernah Ya, pasti menerbitkan ada perpu ya? semua. Semua pernah menerbitkan perpu dengan alasan macam-macam gitu, alasan kegentingan Betul. memaksa yang macam-macam gitu. Jadi ya banyak, Indonesia itu sudah Ya, boleh dikata sudah beberapa kali berada dalam situasi darurat darurat. negara, Oke. darurat negara ya. Ya. Gitu. Oke, nah, menurut Ibu sendiri, penerapan hukum darurat negara ini apakah sudah cukup baik atau justru malah sebaliknya? Hukum itu harus dinamis. Jadi hukum tidak bisa statis gitu ya. Oke. Sama halnya kalau kita bicara hukum darurat negara. Kita lihat aja dari pemerintah nih rezimnya kan macam-macam bentuk Ya, darurat negara. Jadi bukan pertanyaannya bukan apakah sudah cukup baik mungkin untuk masanya seperti Undang-Undang Keadaan oh Bahaya ya, nomor 23 tahun 1959 itu baik untuk masanya ya, di rezim Orde Lama. Tapi ketika itu dibawa ke rezim-rezim berikutnya, bahkan di era reformasi yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia ya, beda dengan rezim Orde Baru ya, apalagi rezim Orde Lama ya, yang sangat menjunjung hak asasi manusia. Oh ini undang-undang keadaan bahaya ini sudah diantipati gitu ya, apalagi oleh pejuang-pejuang HAM. Nah, kenapa itu tidak diganti? Kenapa tidak secara tegas gitu ya diupayakan undang-undang keadaan bahaya itu minimal ya. Kalau perpu kan itu kebijakan apa ya, kebijakan sepihak dan sudah ada pakemnya dari MK tadi kan. ya, Nah, sekarang ini yang undang-undang keadaan bahaya ini masih ada yang undang-undang produk jadul masih lama gitu ya. ya, old fashion Ya, gitu ya, ya. ya, ya. Nah, sedangkan sekarang kan beda ya kan, Betul, suasana sudah kondisinya. berbeda, sudah Betul. tidak cenderung ke militerisme, Ya, apa penanganan darurat itu gitu. Kemarin juga pandemi itu kita tidak pakai sistem undang-undang militer keadaan juga bahaya, ya kan, nggak ada tentara betul. turun gitu Iya, kan. iya, iya. Malah swadaya masyarakat kumpul bagaimana caranya bersama-sama, itu kan terobosan sebenarnya. Jadi Ya, sekarang kalau gitu gimana undang-undang keadaan bahaya seharusnya sekarang ini dengan rezim sekarang ini, karena ancaman bahaya itu akan selalu ada ada, terus. akan selalu ada selama negara ini, di mana negara apapun itu selalu akan berpeluang untuk menghadapi situasi bahaya. Cuman mengingat itu tadi hak asasi manusia harus dijunjung tinggi sekalipun dalam situasi emergensi. Nah, gimana pengaturannya? Karena apa? Kalau lemah hukum darurat negara ini, itu malah justru akan membuka juga potensi pelanggaran HAM. Oke. Nah ya, alatnya Nggak sempurna. kayak kita dokter emergency terus alatnya Nggak alatnya oke. itu nggak berfungsi dengan baik, Ya, ya, udah ya, jadul ya. gitu ya, Ya, nggak sesuai, itu kan membahayakan, betul. malah membahayakan. Jadi ya sebenarnya analogi sederhana sih, logika berpikir sederhana gitu. Nah, Oke. tapi ini banyak bisa dikaji ya, banyak Ya. kajian-kajian gitu secara filosofis begitu Mbak Anissa. Oke, luar Iya, biasa sekali penjelasan Ibu Sunya tadi ya. Nah, ini semoga terakhir bisa nih Bu ya. dipahami dengan baik ya. Ya, Iya, jadi pemirsa di rumah juga jadi dapet, oh oke ternyata hukum darurat negara itu iya, seperti ini loh iya, gitu. iya. Saya juga jadi belajar Iya, ini banyak sama Bu perkenalan saja Sonya. ya, perkenalan. Betul sekali. Nah, terakhir nih Bu ya, menurut Ibu sendiri ya, bagaimana hukum darurat negara mampu untuk menghadapi tantangan atau berbagai macam bentuk ancaman di masa mendatang? Gampang aja kata kuncinya ya. Bagaimana supaya bisa efektif, bagaimana supaya hak asasi manusia itu bisa dijamin, satu saja, ada apa semacam apa istilahnya, eh, prinsip asas gitu ya, asas yang paling utama di dalam pemberlakuan hukum darurat negara, solus populi suprema lex. Apa itu, Bu? Itu artinya adalah keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Artinya semua harus mengutamakan kepentingan rakyat sampai kapanpun, modelnya seperti apa. Jadi nggak boleh apa ya, undang-undang keadaan bahaya dipakai gitu ya. Ya, Walaupun memang itu masih berlaku ya, masih bisa diberlakukan gitu. Tapi kan perlu interpretasi, ya, perlu
apa namanya Penyesuaian. ribet lagi gitu loh ya. Iya, Jadi iya. justru berpotensi. Jadi itu saja, harus benar-benar menerapkan itu Salus Populis Suprema Lex Oke, gitu. keselamatan masyarakat gitu ya. Itu adalah yang Oke. tertinggi, hukum yang Kemen tertinggi. tertinggi, luar Begitu. biasa Satu sekali. kata kunci saja. Sebenarnya sederhana ya. Ya, Hukum itu sederhana kok. tapi tidak sesederhana itu. Iya, cuman ada banyak faktor-faktor lain gitu ya, Iya, iya, iya. mengaruhi gitu efektivitasnya. Oke, Begitu. baik, luar biasa sekali Bu Sonya Terima untuk kasih. sharing hari ini. Iya. Wah, terima kasih banyak, saya jadi dapat insight baru, dapat ilmu baru, tentunya juga pemirsa di rumah ya, dapat banyak sekali pandangan-pandangan mengenai hukum darurat negara. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Iya, Sonya. sama-sama, Sore Mbak kali ini Anissa. kita bisa Iya. ngobrol-ngobrol ya Iya, di luar iya. dari Nanti podcast lagi ya. gitu ya. Semoga ada kesempatan lagi. Semoga sehat selalu ya Iya, Bu ya. sama-sama Mbak Anissa, sehat Oke. selalu dan sukses gitu ya. Amin ya. Iya. Terima kasih Iya, banyak Bu iya, Sonya. Ya, sama-sama. pemirsa di rumah, sekian untuk podcast kita kali ini ya. Jangan lupa untuk tetap saksikan podcast-podcast Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya yang lainnya ya. Jadi untuk selanjutnya tetap pantengin terus ya, dan sampai jumpa. Salam multikultur dari Universitas Surabaya.